ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan sebuah kebahagiaan bagi jiwa-jiwa yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi mereka jalan-jalan kebaikan. Allah mudahkan bagi mereka jalan-jalan ketaatan. Salah satunya adalah Allah mudahkan jalan kita untuk senantiasa bisa hadir di majelis ilmu. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu, mereka yang telah disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah Azza wa Jal akan menjadikan dia faham tentang agamanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai kesempatan ini dan kesempatan selanjutnya, kita akan membaca sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Judul kitab ini adalah Mauqiful Muslim Minal Fitan, sikap seorang muslim dari fitnah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang fitnah, kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika kita berbicara tentang fitnah, kita akan berbicara tentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ungkapan fitnah adalah ungkapan yang sangat sering didengar oleh telinga-telinga kita. Para ulama telah meletakkan definisi fitnah. Di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah, salah satu kitab yang mengumpulkan makna-makna dari bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh orang Arab sendiri, yang isinya adalah kamus-kamus atau penjelasan-penjelasan tentang makna-makna dari kosakata-kosakata dalam bahasa Arab. Beliau menjelaskan al-fitnatu al-imtihan wal ikhtibar. Kata fitnah maknanya adalah ujian dan cobaan. Taqul, dikatakan fatantuz zahab, aku menguji emas. Idza adkhaltuhu an-nara litunzar ma jaudatuhu, litanzura ma jaudatuhu. Dia dilelehkan, dimasukkan ke dalam api untuk diketahui
agar diketahui kualitasnya dan sisi bagusnya emas tersebut. Dan ini yang Allah firmankan di dalam surat Al-Buruj ayat ke-10, innal ladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menguji orang-orang yang beriman. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, makna dari kata fitnah adalah al-ibtila, ujian berupa musibah, wal imtihan, wal ikhtibar, segala bentuk macam ujian dan cobaan. Ini makna dari kata fitnah secara bahasa. Adapun makna fitnah di dalam Al-Quran sekitar 15 atau lebih makna dari kata fitnah di dalam Al-Quran. Makna yang pertama yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang kata fitnah, al-fitnatu bima'na asyirk. Fitnah artinya adalah kesyirikan. Ya, fitnah adalah kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 217. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Fitnah asyirk. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi orang salah banyak mentafsirkan. Mereka memaksudkan fitnah itu adalah seorang membicarakannya dengan sesuatu yang tidak benar. Oh, ini fitnah katanya. Kemudian dibawa dalil wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar dan lebih keji daripada pembunuhan. Maksudnya dalam ayat ini adalah bukan fitnah seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Dia jadi tukang fitnah. Ya, girang rausang dengan. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Baik. Kemudian makna fitnah yang kedua di dalam Al-Quran, al-kufur, kekufuran. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. Adapun orang-orang yang ada di dalam hati mereka kesesatan, penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih untuk mencari-cari kekufuran. Di antara para ahli tafsir mentafsirkan kata al-fitnah dalam ayat ini adalah kekufuran. Sebagaimana yang ditafsirkan juga dalam surat At-Taubah ayat ke-48, laqad ibtaghawul fitnah. Mereka sungguh telah mencari fitnah, artinya adalah kekufuran. Kemudian makna yang keberapa? Yang ketiga, bima'na al-'adzab. Artinya adalah siksaan. Dalam surat An-Nahl ayat 110 Allah berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu." Sesungguhnya Rabbmu menjadi pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka disiksa. Ay uzzibu, futinu ay uzzibu, disiksa. Dia juga dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan, "Zuqu fitnatakum." Rasakanlah siksaan kalian.
Sudah 3. Kemudian makna yang keempat, ya, disebutkan oleh para ulama, makna yang keempat dari makna al-fitnah adalah al-ithmu. Artinya adalah dosa. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat At-Taubah dan surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah mereka berhati-hati, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, mereka akan ditimpa dosa. Sudah berapa ini? 4. Kemudian makna yang kelima, penyiksaan dengan api, al-ihraqu bin nar. Sebagaimana dalam surat Al-Buruj ayat ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang membakar, menyiksa kaum mukminin dan mukminat dengan api. Sebagaimana kisahnya ashabul al-ukhdud. Jadi surat Al-Buruj ini berbicara tentang kisahnya ashabul ukhdud yang dibakar dalam keadaan hidup-hidup. Maka Allah katakan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyiksa dengan api, yaitu kaum mukminin dan kaum mukminat. Kemudian makna yang selanjutnya adalah al-qatl wal halak, pembunuhan dan kebinasaan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-101, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jikalau kalian takut kalian akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Sudah berapa? Taib. Kemudian yang selanjutnya, as-saddu 'anis siratil mustaqim, memalingkan dari jalan kebenaran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-49. Allah mengatakan wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka agar mereka tidak memalingkan dirimu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepadamu. Kata Imam Al-Qurtubi, yasudduka wa yurudduk. Mereka menghalangimu, ya, dan mencegahmu dari mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ikhwatal iman, banyak orang jadi tukang fitnah. Mana tukang fitnah? Si girang balak dengan gawe si kena. Ini tukang fitnah ini. Orang-orang yang mencegah seseorang dari melakukan kebaikan, inilah tukang fitnah. Karena Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahdzarhum, berhati-hatilah engkau dari mereka. An yaftinuk, mereka memalingkanmu, mereka mencegahmu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Baik. Makna yang selanjutnya. Kemudian an-nifaq wal ma'asi, kemunafikan dan kemaksiatan. Ini makna fitnah. Yang keberapa ini? Yang ke-9? Ke-8, taib, ke-8. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-14 Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik memanggil orang-orang beriman, bukankah dahulu di dunia kami bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Iya, kalian bersama kami, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian, ya, dengan kemunafikan. Kata Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, fatantum anfusakum,
kalian membinasakan diri kalian dengan kemunafikan. Auqa'tumuha fin nifaq. Kalian telah menjatuhkan diri kalian dalam sifat kemunafikan. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Maka di antara fitnah yang sangat ditakutkan oleh orang-orang yang beriman adalah fitnatun nifaq. Fitnah berupa kemunafikan. Mungkin kita selamat dari nifaqun i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Itu dikatakan nifaq i'tiqadi. Ada disebut nifaqun amali. Ya, nifaq dalam amalan. Berdusta, mengingkari janji, tidak amanah. Ini disebut apa? Nifaqun amali. Nifaq dalam urusan amalan. Nah, ini jarang orang yang selamat, ikhwatal iman. Kemudian juga di antara nifaqun amali, ciri-cirinya orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jikalau mereka berdiri hendak menunaikan salat, mereka melaksanakannya dalam keadaan malas. Ini nifaqun amali. Ya. Dan semuanya ini disebut apa? An-nifaq. Tapi dengan derajat dan tingkatan yang berbeda. Nifaqun amali tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi dia adalah dosa besar. Tapi berbeda dengan nifaqun fil i'tiqad, ancamannya jelas nyata, pelakunya kekal di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Walan tajid lahum nasira, dan engkau tidak akan pernah mendapati orang-orang yang menolong mereka. Baik. Makna yang ke 9. Al-iltibas bainal haqqi wal batil. Samarnya antara kebenaran dan kebatilan. Ini makna fitnah. Dan inilah yang dimaksud dengan apa? Fitnatus syubhat. Samar antara yang hak dan yang batil. Fitnatus syubhat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat ke-73. Illa taf'aluh takun fil ardi fasadun kabir. Afwan, illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jikalau engkau tidak melakukannya, wahai kaum muslimin, maka akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan kerusakan yang besar. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, ya, beliau mengatakan ay syubhatun fil haqqi wal batil, terjadinya kesamaran antara yang hak dan yang batil. Seru, dekna jelas. Ini apa namanya syubhat para jamaah? Ya samar, dekna jelas. Kepeng syubhat, dekna jelas halal haram. Nah ini, ya, namun haram dia jelas haram. Makanya Nabi SAW mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya perkara syubhat, samar, seru, tidak jelas. Begitu pula, ya, ada orang-orang yang meracuni kita dengan syubhat. Dibawakan ayat Al-Quran, dibawakan hadis Nabi, sehingga kita teracuni dengan syubhat itu. Yang hak menjadi samar, kebenaran menjadi samar. Karena apa, ikhwatal iman? Dengan syubhatnya dia samarkan yang hak, sehingga kebatilan itu yang nampak menjadi yang hak, yang hak nampak menjadi kebatilan. Dan ini dilakukan oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu selalu membawa kepada syubhat. Tidak ada ahli bid'ah melainkan mereka membawakan dalil saja. Ya. Meskipun dalilnya dalil kebucu.
Ngomong tahu ini ajaran itu tuang guru no mana? Itu dalil, ya. Baik. Kemudian makna yang selanjutnya perselisihan pendapat dan tidak bersatunya hati. Ini makna fitnah sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-47. Lau kharaju fikum, jika mereka berangkat bersama kalian, mazadukum illa khabala, niscaya mereka tidak akan menambah kalian selain kerusakan belaka. Siapa? Orang-orang munafik. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah, dan tentu mereka akan bergegas maju di celah-celah barisan kalian untuk melakukan perselisihan dan mencerai-berai hatikan kalian. Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Apa kata Allah? Yabghunakumul fitnah. Orang-orang munafik itu mereka selalu berusaha menjerumuskan kalian ke dalam perselisihan. Ya, menjatuhkan kalian ke dalam perpecahan sehingga hati-hati kalian tidak bersatu. Kemudian makna yang selanjutnya, yang keberapa Pak Uci? Yang ke-11. Al-junun, gila. Tukang fitnah, tukang gila. Taib. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Qalam ayat ke-6, bi ayyikumul maftun, siapakah di antara kalian yang gila. Taib. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, makna yang lain, al-uzru wal illah, alasan dan sebab. Jadi ini ikhwatal iman, penjelasan makna fitnah ini disebutkan dahulu oleh para ulama kita ahli tafsir. Karena pemahaman kita tentang fitnah ini terbatas. Tapi Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam kitabullah, fitnah itu maknanya beragam, maknanya banyak. Kapan kita tahu makna yang banyak ini? Kalau kita belajar tafsir. Ya, kita baca tafsiran para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran yang di situ disebutkan kata fitnah, barulah jelas apa maksud fitnah tersebut. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-23, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Kemudian tidaklah yang menjadi alasan mereka uzur. Apa arti uzur? Alasan. Kemudian tidaklah yang menjadi alasan mereka illa an qalu, melainkan mereka mengatakan wallahi, demi Allah, ya, Allah lah Rabb kami, ma kunna musyrikin, kami tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian para ulama, di antaranya Imam Fairuz Abadi dan Ibnul Jauzi, ya, Al-Imam Ibnul Jauzi menambahkan makna yang lain. Makna fitnah yang lain adalah al-ibrah, pelajaran. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-85, "Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin." Wahai Rabb kami, jangan jadikan kami pelajaran, ibrah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian makna yang lain, al-marad, sakit, penyakit. Awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amamin marratan aw marratain. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya mereka dijadikan sakit dalam 1 tahun sekali atau 2 kali. Dalam surat At-Taubah ayat 126. Tapi kemudian di antara makna fitnah yang lain, al-qada, takdir. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 155.
Allah berfirman, "In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'." Tidaklah itu kecuali takdirmu, wahai Allah. Engkau menyesatkan orang yang engkau kehendaki dan engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Ini beberapa makna fitnah. Tapi inti semua dari fitnah ini adalah maknanya al-ikhtibar wal imtihan wal ibtila, ujian. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ya, kata fitnah itu maksudnya adalah apa? Zahabul akal, hilangnya akal. Beliau mengatakan dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, "Kitna an tuftana fi salatina." Hampir-hampir kami dijadikan kehilangan akal kami ketika dalam keadaan salat. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah fi fitnatil mu'minin. Sunnatullah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Jadi ujian yang kita sebut dengan kata fitnah itu merupakan suatu ketetapan yang kita tidak bisa lari darinya. Maka manusia hidup di dunia tidak akan mungkin terbebas dari fitnah. Tidak mungkin dia terlepas dari ujian dan cobaan. Allah sendiri menyatakan dalam surat Hud ayat ke-7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan arsy Allah sebelumnya berada di atas air. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ujian ini tujuannya satu. Allah ingin memilah dan memilih. Allah ingin mencari siapa orang-orang yang jujur keimanannya. Ini tujuan ujian ini, ikhwatal iman. Nanti kita akan bahas bagaimana Allah menguji hambanya dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Tujuannya satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7 Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha." Sungguhnya kami jadikan di atas permukaan bumi itu ada perhiasan baginya. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan kita sering mendengar surat Al-Ankabut ayat kedua sampai ketiga. Alif lam mim hasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak akan difitnah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang berpegang dengan sunnah ujian, ada ujiannya. Orang yang meninggalkan yang haram ada ujiannya. Ya. Hidup di tahun 2022 ada ujiannya. 2021 beda ujiannya. Macam ujian ini para jamaah. Ada yang diuji dengan ujian dunia, ada yang diuji dengan ujian akhirat. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapa orang-orang yang jujur imannya. Makanya Allah katakan, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah pasti tahu mana orang yang jujur dan mana orang-orang yang berdusta, yang mengatakan dan menyatakan diri mereka beriman. Lihat kata ahasiban nas, alif lam hamzah di sini adalah istifham. Dan para ulama mengatakan ini namanya istifhamun ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Ini uslub dalam Al-Qur'an, ikhwatal iman. Ada uslub dalam Al-Qur'an namanya apa?
istifhamun ingkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan tujuannya untuk mengingkari. Ini metode Al-Quran. Allah katakan, hasiban nas, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan mengucapkan kami beriman begitu saja, sedangkan mereka tidak diuji? Allah nggak butuh jawaban. Allah mengingkari mereka orang-orang yang enggan diuji oleh Allah. Ya, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, anna Allah subhanahu wa ta'ala la budda an yabtaliya ibadahul mu'minin. Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman bihasabi, sesuai dengan kadar dan kualitas ma indahum minal iman, dari keimanan yang ada pada diri mereka. Ujian itu sesuai dengan kualitas iman. Catat ini dengan baik. Cobaan itu sepadan dengan kualitas iman. Namun darah ujian berarti ya masalah iman ini para jamaah ini. Molah aku hidup, molah be. Benda molah aja beka. Molah nih ujian padahal tidak sadar. Ya, nanti kita akan jelas pembahasan ada ujian namanya ujian molah. Ya, molah anteng nyaman, hidup nyaman, mai. Tidak sadar ini ujian. Taib. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita mengatakan ucapan Ibnu Katsir tadi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsumma al-amsal fal-amsal. Ketika datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang mana yang paling besar ujiannya?" Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Ini paling berat ujian para jamaah. Angka ndak nala santar berat ujianku. Ndek neman berat ujian teh masih. Dak manu itu dong ngerasa ditnya berat ujian. Masih boleh ujian para nabi, para jamaah. Ndek nara apa-apa masih teh ini. Enggak ada tandingannya ujiannya para nabi dengan ujian kita. Jadi jangan kita mengatakan seolah-olah kita ini yang paling susah, yang paling berat ujian hidupnya. Ya. Yubtala al-'abdu 'ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uh. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Jikalau di dalam agamanya kuat, maka ishtadda bala'uh, kata Nabi SAW, makin kuat dan besar ujiannya. Jadi para jamaah, orang-orang yang menyeru kepada dakwah sunnah ini ujian mereka berat. Macam detnya ujian, diteror, difitnah, diuji. Itu sunnatullah. Itulah target para jamaah. Betul siap-siap ndet tapi kan. Nah, iya itu perlu ini. Kita siap-siap ndet ya. Ya. Ujian itu pasti ada. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtuliya ala hasabi dinihi. Jikalau di dalam agamanya ada kelemahan, maka ujiannya sesuai dengan kualitas dan kelemahan agamanya. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma kana 'alaihi min khati'ah. Tidaklah ujian itu selalu menyertai seorang hamba, kemudian ujian itu meninggalkannya sehingga dia berjalan di atas muka bumi tidak memiliki satupun dari dosa. Lihat para jamaah, ujian itu mengikis, menghapus dosa-dosa. Jikalau seorang itu sabar, ya, sabar dan ridho terhadap ujian itu, akan mengikis dosa-dosa kita. Lamun tak sabar, makanya kemarin saya sampaikan ikhwatal iman, ada pertanyaan dari ikhwan kita, kapan ujian itu, musibah itu sebagai hukuman, dan kapan dia
akan menjadi ya penghapus dosa dan mengangkat derajat. Saya sampaikan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Beliau menjelaskan perbedaan tanda-tanda kapan ujian itu menjadi hukuman dan kapan ujian itu menjadi ya penggugur dosa dan mengangkat derajat. Disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra Lisy-Sya'rani, alamatul ibtila ala wajhil uqubati wal muqabalah. Tanda ujian itu, tanda musibah itu sebagai hukuman dan pembalasan atas perbuatannya. Satu, adamus sabr, tidak sabar. Yang kedua, wal jaza', bersedih hati. Yang ketiga, adamus syakwa ilal khalq, wasyakwa ilal khalq, suka mengeluh kepada makhluk. Berarti namun tegirang mengeluh, ndik tersabar, ya santar sedih atenta pas mau ujian, berarti ini adalah hukuman. Ya, hilang HP. Hilang HP, treat hilangan. Baru beli padahal. Atau baru beli Honda. Lah baru Grass. Tahu-tahu hilang pada jamaah. Ke. Membeta dah. Langsung berat jamaah ujianku ini kan. Baru ku beli lelah ku mempulang ke yang. Wah, ya hilang mana pada jamaah. Semeton, tak deke. Seantara lah aku mempulang ke yang pada jamaah beli aku Honda. Hilang ya terus kan. Bercerita, mengeluh kepada makhluk. Nah, ini ujian. Ini adalah apa? Musibah. Sebagai hukuman bagi kita. Kemudian kata beliau, wa alamatul ibtila tamhisan wa takfiran lil khati'at. Tanda musibah dan ujian itu sebagai penghapus dan penggugur dosa. Satu, wujudus sabar, dia sabar. Bukan sabar biasa, as-sabrul jamil. Adanya dia sabar dengan sabar yang indah. Ada orang yang kena musibah pada jamaah. Ya, pas terkena musibah, santar sedih nah. Padahal bagus sisikung gembok nah. Lagu ini hilang kah? Aku sabar wah aku, wah dua jelo nang sabar wah aku. Ini bukan sabar, ya nenangang diri. Nah ini. Ini dia menghibur diri, bukan sabar. Kata sabar itu kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di awal ujian. Yaran sabar pada jamaah. Bro temu musibah langsung sabar itu. Yaran sabar. Lagu lamun wah 3 jelo, 4 jelo, 2 jelo aja. Sabar. Sabar semeton deh. Sabar wah aku. Ini nengang diri nah. Taib. Min ghairi syakwa, tidak mengeluh kepada makhluk, wala jaz'in wala dhajarin. Tidak bersedih hati dan berkeluh kesah. Wala thaqul fi ada'il awamir wat ta'at, dan tidak berat dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Ya. Meskipun dapat musibah tapi tetap ibadah. Baik. Wa alamatul ibtila lirtifa'id darajat, tanda ujian dan musibah itu mengangkat derajat. Wujudur ridha wal muwafaqah. Nah, ini si berat ini. Ini paling berat ini para jamaah. Nabi tandana dia ridha dan merasa pas dan cocok dengan ujian itu. Bagaimana maksudnya? Ya, mau ya ujian kah besang nalui alu dosangku ini. Mana? Nah, ini jadi berarti cocok merasa diri nah. Mau ya ujian, mula rui alu dosan taruhana ini. Dia mengucapkan seperti itu berarti dia merasa
Pantas. Pas dengan ujian itu. Lagu harap kita muni ngono nang kayak ini. Nah, ya sih berat nang kayak ini. Ya, ini yang berat. Mami berat apa Dek? Berat. Wa tuma'ninatun nafs. Nah, yang kedua ini lagi berat. Hati itu tenang mendapat ujian. Was-sukunu lil aqdari hatta tankashif. Dia tunduk dan patuh terhadap takdir sampai hilangnya ujian dan musibah tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji mereka, Allah berikan fitnah kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, ini dia. Barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan, dan barang siapa yang murka, dia akan mendapatkan kemurkaan. Taib, sudah azan para jamaah, silakan azan dulu. Nanti akan datang pembahasan insyaallah, pembahasan tentang macam-macam ujian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang bertanya para jamaah? Nah, silakan Ami. Baik, pertanyaannya, Mami bertanya ini, di antara makna fitnah yang kita jelaskan tadi apa? Ya, samarnya antara hak dan yang batil. Orang-orang yang melakukan bid'ah, kata Mami, bertanya, apakah mereka tahu yang hak itu, ataukah mereka tahu yang batil? Jawabannya dua, kemungkinan tahu, yang kedua kemungkinan tidak tahu. Ya. Ada orang-orang yang tahu hak tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Kenapa? Karena iri hati. Seperti orang-orang Yahudi. Ada orang-orang yang tahu kebenaran, ya, tapi dia tidak mau mengikutinya. Seperti orang-orang Yahudi, Allah sebutkan ya di Al-Quran tentang bagaimana mereka tahu tanda-tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Tapi karena iri hati bahwasanya ternyata yang keluar dari menjadi seorang nabi itu dari keturunan siapa? Bangsa Arab, tidak lagi dari keturunan mereka Bani Israel. Atau mereka tidak mau mengikuti kebenaran, padahal mereka tahu itu kebenaran. Karena apa? Belum adanya hidayah dari Allah. Seperti siapa? Abu Talib, pamannya Rasulullah SAW yang mulia. Beliau mengatakan dalam bait syairnya, inni la a'lamu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguhnya aku mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad itu adalah agama manusia yang terbaik. Falaulal malamatu aw hazara masabbatin lawajadtani ala dzaka samhan mubina. Jikalau bukan karena celaan kaumku, ya, takut aku dicela oleh mereka, niscaya engkau akan mendapati aku orang yang pertama kali memeluk agamanya. Dia tahu ikhwatal iman. Tapi karena belum ada hidayah dari Allah, takut celaan manusia, akhirnya tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia tidak tahu. Ya. Karena apa? Karena syubhat tadi. Dia memahami dalil itu tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga samarlah al-haq, dan yang hak dianggap kebatilan. Jelas, Mami? Wallahu ta'ala ala wa ala.
Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan. Nah, terus, mengapa terjadi perbedaan di antara mereka? Mengapa dia dikembalikan kepada hadis dan Al-Quran? Dan yang kedua, sejak kapan dimulai diperintahkan salat berjamaah ini? Sejak kapan? Apakah ketika dia berada di Makkah ataukah ketika hijrahnya Nabi ke Madinah? Baik. Pertanyaannya tentang perbedaan pendapat. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Itu pertanyaannya. Di antara mazhab yang 4 disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Di antara sebabnya, 1, hadis ini sahih menurut sebagian ulama dan hadis itu dhaif menurut sebagian ulama yang lain. Sehingga mereka berselisih pendapat dalam meletakkan hukum. Sama seperti contoh, saya berikan contoh sedikit. Salat tasbih. Sebagian para ulama mensahihkan hadisnya. Sebagian para ulama mendhaifkan hadisnya. Nah, sehingga terjadilah lahirlah perbedaan hukum. Yang mengatakan hadisnya sahih atau hasan, maka dia mengatakan salat itu sunnah. Yang mengatakan hadisnya dhaif, maka dia tidak mengatakan salat itu sunnah. Itu poin di antara poinnya. Kemudian di antara sebab yang lain, sisi pendalilan. Sisi pendalilan mereka. Ya, mereka dalam mentafsirkan suatu dalil berbeda. Letak pendalilan mereka dalam satu dalil yang sama berbeda. Ya. Seperti contoh ikhwatal iman, ketika mereka membahas tentang istinsyak. Ketika berwudu dan istinthar. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib. Kenapa? Mereka berdalil dengan dalil yang sama, tapi sisi pendalilan yang berbeda. Sebagian hadis menyebutkan, tidak menyebutkan istinsyak. Sebagian hadis menyebutkan istinsyak. Kemudian ayat Al-Quran tidak menyebutkan apa? Istinsyak. Iya kan? Nah, itu sehingga mereka berbeda pendapat. Nah, kemudian ikhwatal iman, terkadang satu dalil sampai kepada suatu imam dan tidak sampai kepada imam yang lain. Ini di antara sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. Sama seperti misalkan pembahasan yang disebutkan tadi tentang hukum salat apa? Berjamaah. Ada khilaf dalam mazhab para ulama. Ya. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib. Tapi Imam Ahmad mengatakan juga dalam pendapatnya tidak wajib di masjid. Kalau kita berbicara khilaf yang panjang. Tapi ikhwatal iman, tugas kita ini bukan selalu mencari-cari khilaf. Tugas kita mencari mana pendapat yang lebih kuat kepada dalil. Dan tugas kita mengikuti dalil karena Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang turunkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Lihat, dan ini ucapan Abdullah bin Mas'ud, ini keluar dari khilaf para ulama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya, Imam Muslim dan yang lainnya. Di Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman." Barang siapa yang ingin bahagia berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjadi seorang muslim,
falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Hendaklah mereka menjaga salat-salat tersebut dari mana arah mereka dipanggil. Di mana? Di masjid. Menjaga salat dari mana arah mereka dipanggil. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Karena Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan salat berjamaah itu adalah petunjuk-petunjuk Nabi SAW. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, jikalau kalian salat di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana salatnya orang yang tidak mau salat di masjid, dia salat di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyyikum, maka kalian pasti meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, kalian akan tersesat. Siapa punya jawaban ini? Abdullah bin Mas'ud. Ini khilaf, jelas keluar dari khilaf. Salat berjamaah itu wajib. Kita hormati, tentu kita hormati mereka yang mengatakan enggak wajib. Tapi bukan berarti kita meremehkan sunnah. Akhirnya orang gara-gara hukum sunnah itu akhirnya mereka meremehkan. Makanya menjelaskan khilaf tanpa menguatkan, kecuali pendapat itu sama-sama kuat. Memang ada khilaf yang sama-sama kuat para jamaah. Seperti masalah membaca Fatihah di belakang imam ketika sholat jahriyah itu. Ya, sama-sama kuat dalilnya. Tentu masing-masing ustadz akan menguatkan sesuai dengan apa yang dia pandang kuat. Tapi kalau ini ikhwatal iman, ini dalilnya sangat banyak, nggak mungkin saya bacakan antum satu persatu. Kalau kita berbicara ingin wajibnya salat berjamaah di mana? Di masjid. Ya, bahkan lihat Abdullah bin Mas'ud menghukumi orang meninggalkan sunnah Nabi itu akan jatuh ke dalam apa? Kesesatan. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa yakum, kemudian mengenai kapan diwajibkan salat berjamaah. Ikhwatal iman disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, awal salat itu diwajibkan ya 1,5 tahun sebelum berhijrah, dan itu terjadi pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Ya. Diwajibkannya salat 5 waktu, rukun-rukunnya dan yang lainnya. Nah, adapun salat berjamaah secara pasti wallahu taala alam, saya tidak tahu kapan itu secara pasti turun pensyariatannya. Tapi intinya ya setelah diturunkannya kewajiban salat itu, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat itu terus bertambah dan bertambah. Tapi tidak ada dijelaskan secara pasti kapan diwajibkannya salat berjamaah. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Di sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, ketika si A berbuat baik kepada si B dan si B membalas kebaikannya seperti memberikan uang, dan si A tidak mau menerima, bagaimana Ustadz? Soalnya kata orang menolak rezeki itu tidak baik. Nolak rezeki tidak baik. Tapi para jamaah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Abdullah bin Mas'ud, ajibud da'i, penuhi undangan, wala taruddul hadiyah, jangan menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, janganlah kalian memukul kaum muslimin. Kata Imam Ibnu Hibban ketika mentafsirkan dan menjelaskan hadis ini, zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal khabar an tarki qabulil hadiyah. Nabi SAW melarang dalam hadis ini menolak hadiah bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Fal wajib 'alal mar'i, maka sewajibnya atas seseorang idza uhdiyat ilaihi hadiyah, jikalau dia diberikan hadiah, an yaqbalaha, untuk diterima, wala yarudduha, jangan ditolak. Thumma yusib 'alaiha idza qadira, kalau dia mampu untuk membalas, berikan hadiah balik. Wa yashkuru anha, dan dia berterima kasih.
Kenapa? Idzil hadiyatu tuwarrisul mahabbah wa tuzhibud daghinah. Karena hadiah itu akan mendatangkan saling cinta di antara sesama dan akan menghilangkan rasa kebencian. Nah, Allahu taala ala wa ala. Jadi menolak hadiah itu boleh saja. Tapi maka ya lebih baiknya diterima karena itu akan mewariskan kecintaan di antara sesama kaum muslimin. Allahu taala ala wa ala. Apakah bisa ditelusuri kapan wajibnya sholat berjamaah dengan kapan turunnya ayat yang bakal bisa ditelusuri? Taib. Nanti kita telusuri tafsirnya insyaallah taala. Ya, ingatkan saya pada pertemuan yang akan datang. Ya, kapan diwajibkannya salat berjamaah. Wallahu taala ala wa ala. Demikian kajian kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.